Selamat datang di dunia binatang peliharaan di Mepet Semua Adventure. Ini di Jalan Sambek ya. Salah satu binatang peliharaan yang punya banyak tantangan yaitu sapi ya. Tantangan untuk memeliharanya. Gimana tidak ya? Sapi kan binatang besar, selain harus punya kandang yang cukup luas, memelihara sapi ini juga harus menguras kantong cukup dalam ya, karena modal awal dan biaya operasionalnya yang tinggi, investasi awal untuk membeli bibit atau bakalan dan membangun kandang yang layak, karena kandangnya kan harus besar ya, membutuhkan biaya yang sangat besar, perawatan harian seperti pakan, konsentrat, vitamin dan obat-obatan menguras porsi modal yang tidak sedikit. Begitu juga manajemen pakan dan ketersediaan hijauan setiap hari ya, terutama saat musim kemarau, karena kekurangan pakan dapat menghambat pertumbuhan bobot sapi atau produksi susu secara drastis. Selain itu ada juga risiko kesehatan dan penyakit, karena sapi rentan terhadap berbagai penyakit seperti penyakit mulut dan kuku, cacingan dan gangguan pencernaan. Dan untuk mencegah penyakit-penyakit ini membutuhkan perhatian khusus seperti vaksinasi rutin, menjaga kebersihan kandang, dan penyemprotan lalat agar sapi tidak stres. Sapi juga sensitif terhadap stres ya, karena sapi adalah hewan yang mudah stres akibat kebisingan, perlakuan kasar, atau perubahan cuaca ekstrim yang langsung dapat menurunkan nafsu makan, menghambat pertumbuhan, dan merusak siklus reproduksi atau produksi susu. Dan regenerasi peternak dan skala usaha, karena sebagian besar peternak di Indonesia masih mengelola usaha secara tradisional dengan skala kepemilikan yang kecil ya, hanya sekitar 2-3 ekor per ternak, dan minimnya minat generasi muda untuk menjadi peternak, sehingga terjadi pergeseran demografi peternak yang didominasi oleh kalangan lanjut usia. Ya, walaupun tantangan memelihara sapi ini sangat banyak ya, tapi banyak juga yang berminat untuk memelihara sapi karena banyak juga manfaatnya ya. Keuntungan utama yang bisa didapatkan dari ternak sapi seperti permintaan pasar yang tinggi dan stabil, konsumsi daging terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kelas menengah, harga jual juga cenderung melonjak tajam pada momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Juga keuntungan siklus cepat
penggemukan venting memelihara sapi bakalan selama 6-10 bulan memberikan keuntungan bersih yang menjanjikan saat sapi siap potong ya. Mampu menghasilkan margin bersih sekitar 25 hingga 40% per siklus penggemukan. Memelihara sapi juga menghasilkan produk sampingan yang bermanfaat. Selain daging, kotoran sapi dapat diolah menjadi pupuk kandang atau biogas, dan urinnya dapat digunakan sebagai pupuk organik cair yang bernilai ekonomis. Sapi juga merupakan nilai aset yang terus tumbuh. Berbeda dengan kendaraan atau mesin yang mengalami depresiasi, bobot, dan nilai jual, sapi akan terus bertambah seiring perawatan dan pemberian pakan yang baik. Tapi ya itu modal awalnya yang lumayan mehong. Perencanaan awalnya ya untuk skala kecil atau pemula, pemilihan sapi itu sekitar 10 hingga 15 juta per ekor untuk bakalan. Jadi kalau 5 ekor ya 50 juta sampai 75 juta. Pembuatan kandang itu sekitar 7 juta sampai 10 juta untuk ukuran standar 5 ekor. Sewa lahan jika belum punya lahan ya, 3 juta hingga 5 juta per tahun. Peralatan kandang 1.200.000 untuk tempat makan, pembersih, selang, dan timba. Biaya operasional seperti pakan dan obat-obatan untuk 3 bulan aja 6 juta hingga sampai 9 juta. Jadi modalnya ini ya sekitar 85 juta hingga 130 juta. Itu yang membuat memelihara sapi nggak banyak ya, karena biaya awalnya itu banyak banget ya, 85 juta hingga 130 juta. Itu aja untuk biaya operasional seperti pakan dan obat itu cuma untuk 3 bulan tuh 6 juta sampai 9 juta. Jadi kalau penggemukan setahun ya tinggal kali aja, kali 4 atau berapa gitu. Cukup sekian ya pembahasan tentang tantangan, manfaat, dan modal awal memelihara sapi ya, sekitar 5 ekor sapi. Mudah-mudahan bermanfaat, menghibur, dan terima kasih sudah menonton.